Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini dikarenakan harus memanen padi. Dan nanti tolong bawakan ke kebun ya. Tidak bisa, Ibu. Saya sudah mandi, nanti saya bau. Dan kalau saya ke ladang, nanti kulit saya menjadi hitam. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok ia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat. Dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku, lepaskanlah dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dia, di meja makan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini seharian dari mana sih? Darmi belum makan nih seharian. Darmi, ibu kan sudah menyuruh kamu masak tadi. Ibu, Darmi kan udah bilang kok Darmi nggak mau masak. Darmi pun meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan rasa marah. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya datang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Ibu, bedak Darmi habis nih, beliin dong. Iya, nanti ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ke pasar supaya ibu tidak salah pilih. Iya deh, besok Darmi ikut ke pasar. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Ibu nanti jalannya jangan berdampingan ya. Kenapa, Darmi? Ya udah, pokoknya ibu nanti jalannya di belakang Darmi aja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi. Hai, tumben kamu mau ke pasar? Iya nih, aku mau beli sesuatu. Kamu kok makin cantik aja, Darmi? Kamu bisa aja. Bagi dong tipsnya. Kamu kalau mau cantik ke ayah aku ya harus luluran setiap hari. Itu yang di belakang kamu siapa? Ibumu ya? Oh, bukan. Dia itu pembantuku. Oh, itu pembantumu. Oh, ya sudah, kami pamit duluan ya. Ya. betapa sedih ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Kedua orang pemuda itu melihat Darmi lalu menyapa. Darmi, kamu mau kemana? Mau ke pasar. Itu yang di belakang kamu siapa? Ibu kamu? Bukan, dia pembantuku. Yaudah, aku duluan ya mau ke pasar. Ya, hati-hati ya. Iya. Darmi itu apa gitu ya? Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi
dan ibunya di pintu pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat dan membeli barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi dan ibunya di penjual bedak. Mbak, saya mau bedak dan gincu yang paling bagus di sini. Ini Darmi. Jangan mahal-mahal Darmi, ibu tidak punya uang. Udah deh, ibu tuh diem aja. Darmi, kamu tidak boleh seperti itu, dia kan ibumu. Oh, bukan. Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Ini berapa harganya? 2.000. Mana duitnya? Kasih ya, Mbak ya. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ibu ini bagaimana sih? Darmi kan tadi mau beli tas yang keluaran terbaru. Darmi, itu tadi terlalu mahal, ibu tidak punya uang. Halah, alasan gak punya duit. Darmi kan tadi udah bilang, ibu tuh jalannya jangan deket-deket Darmi, Bu. Darmi tuh malu punya ibu kayak ibu. Kulitnya kusam, tidak terawat. Ibu tahu nggak? Ibu tuh kayak pembantu. Ibu Darmi tidak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi. Berikanlah efek jerah kepada anak hamba. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Tolong, Bu. Kaki Darmi sudah tidak bisa digerakkan, Bu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi menangis sambil meminta ampunan ibunya. Sayang, semuanya tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya, yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormatilah orang tuamu, maka akan datang keberkahan dalam hidupmu.